Sengaja di framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Pernyataan menteri yang sekedar melempar perbandingan dengan Jepang tanpa memberi solusi justru melukai rasa keadilan publik. Tapi gini loh, guys, please lah, ya. Anggota DPR itu juga manusia, guys. Mereka kerja banting tulang, puter otak, aspirasinya mereka untuk Indonesia, untuk kita rakyat Indonesia. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Masih di video viral ya, Menteri Pertanian Pak Amran buka suara usai dikritik netizen karena membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dengan di Jepang ya. Dalam sebuah video, Pak Amran mengatakan bahwa perbandingan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasa syukur karena kenaikan harga beras di Indonesia tak setinggi di Jepang. Dan tak hanya itu, Pak Amran menepis tudingan bahwa dirinya tidak peduli terhadap kenaikan harga beras di dalam negeri. Ia menyebut isu tersebut hanyalah framing yang sengaja dibuat atau dibangun pihak tertentu pada seluruh masyarakat Indonesia. Pak Amran sampaikan informasi yang beredar di framing sengaja di framing bahwa kami tidak peduli ya. Dan Pak Amran juga menyinggung kembali ucapan soal harga beras di Jepang yang sempat menuai kritik. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengajak masyarakat bersyukur sambil memastikan pemerintahan terus bekerja keras menekan harga beras di dalam negeri. Dan selain itu ada update terbaru ya di depan gedung DPR RI yang kelihatan masih kosong, dan kabarnya hari ini akan ada demo besar-besaran. Namun ternyata kosong dan pagar pembatas pun sudah dilumuri dengan oli. Oke, seperti apa videonya? Penasaran banget? Kita tonton dulu videonya. Harga yang mau disatukan antara premium dan medium itu satu harga, itu kebijaksanaan itu apa tuh? Saya banyak ditanya sama orang-orang tuh. Rencana Bapak seperti itu. Izin Bu Ketua, pertimbangan kami dalam pembahasan, memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah 3 kali 4 kali kita bahas. Pertimbangan kami, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi 150 triliun. Ini memang mungkin kami butuh masukan juga dari Bapak Ibu hari ini. 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan identik dengan padi? Karena komposisinya itu sangat besar, pangan dari padi. Nah, kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS, 48% itu adalah premium atau 40% saja. Artinya yang digunakan uang negara ini berbisnis, itu kurang lebih 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, oh ini belum selesai Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain Pak. Serendah, betul Bu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan, perlu kami sampaikan informasi yang beredar di framing, sengaja di framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kilogram. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden. Kemudian berikutnya kami juga sangat peduli pada petani.
sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah 6.500 atas perintah Bapak Presiden. Alhamdulillah hasilnya hari ini yang kita syukuri adalah bahwa KNTP kesejahteraan petani meningkat. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya sebagai anak bangsa, kita tidak impor lagi. Yang dulunya 2023, 2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri. Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi. Artinya kita patut mensyukuri. Tetapi kami mewakili pemerintah harus bekerja keras menurunkan harga. Dan juga hasilnya hari ini sudah 13 provinsi harga sudah turun. Kami yakin ke depan semakin turun. Kenapa? Operasi pasar kami lanjutkan terus-menerus. Saudaraku, bukti nyata satu lagi bahwa kami sangat peduli dengan kenaikan harga beras dan peduli pada konsumen. Kami pertaruhkan segalanya demi konsumen, demi petani Indonesia. Adalah yang mencurangi petani baru-baru ini, yaitu para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kami berani berhadapan demi konsumen, demi rakyat Indonesia. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh framing orang tertentu yang tidak senang dengan kami. Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini. Tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga beras naik. Apa kata Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat dengan Komisi 4 DPR RI hari Kamis kemarin? Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Jepang sudah Rp100.000 per kilogram, Bu Ketua, harga beras hari ini. Pernyataan Pak Mentan ini menuai kritik, bukan tanpa alasan. Karena pernyataan tersebut bukan hanya terasa kurang sensitif, tetapi juga menunjukkan betapa pejabat kita kerap gagal menempatkan persoalan pangan dalam konteks sosial ekonomi rakyatnya sendiri. Mari kita bedah. Jepang adalah negara dengan produk domestik bruto per kapita lebih dari 600 juta rupiah per tahun. Sementara Indonesia masih berkutat di kisaran 70 juta rupiah per tahun. Pendapatan rata-rata pekerja di Jepang belasan kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh di Indonesia. Artinya, harga beras Rp100.000 per kilogram di Jepang tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan harga beras di Indonesia. Perbandingan ini ibarat menyejajarkan apel dengan jeruk, dua realitas yang sama sekali berbeda. Lebih jauh, kenaikan harga beras di Indonesia bukan sekedar naik sedikit lalu ribut. Bagi masyarakat kelas bawah yang menggantungkan hidup dari upah minimum, bahkan kenaikan Rp1.000-2.000 per kilogram saja sudah terasa sangat berat. Rakyat kecil tidak menghitung harga beras dalam kilogram, melainkan dalam suapan nasi di piring mereka sehari-hari. Kenaikan harga berarti berkurangnya porsi makan, bertambahnya beban ibu rumah tangga, dan semakin tipisnya harapan dapur tetap berasap hingga akhir bulan. Ironisnya, Indonesia adalah negara agraris. Kita punya tanah yang subur, jutaan petani, dan sejarah panjang sebagai negeri penghasil beras. Ketika negara sebesar Indonesia justru harus berulang kali melakukan impor beras dan tidak mampu menjaga kestabilan harga, maka ini bukan lagi sekedar persoalan ribut soal harga, melainkan persoalan kegagalan tata kelola pangan. Bandingkan dengan Jepang, mereka memang menjual beras dengan harga mahal, tetapi mereka tidak membiarkan rakyatnya kelaparan. Subsidi pangan, jaringan pengaman sosial, dan kekuatan daya beli masyarakat mereka sudah sangat mapan. Pernyataan menteri yang sekedar melempar perbandingan dengan Jepang tanpa memberi solusi justru melukai rasa keadilan publik. Seolah-olah rakyat disuruh diam dan menerima nasib, padahal negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pangan murah, mudah diakses, dan tersedia cukup bagi semua warganya. Naiknya harga beras bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga politik dan sosial. Ia bisa memicu keresahan, menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah, bahkan menjadi bara yang menyulut instabilitas sosial. Sejarah Indonesia mencatat,
Krisis pangan selalu menjadi salah satu faktor pemicu gejolak politik. Maka, alih-alih membandingkan dengan Jepang, seharusnya pemerintah bertanya pada diri sendiri, mengapa negara yang katanya lumbung pangan dunia justru kesulitan menjaga harga beras tetap stabil? Mengapa petani kita tetap miskin, konsumen menjerit, sementara segelintir importir justru untung besar? Rakyat tidak butuh retorika perbandingan, apalagi pernyataan yang menyepelekan penderitaan mereka. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret, solusi nyata, dan keberpihakan penuh pada petani serta konsumen. Indonesia tidak boleh kalah mengurus beras di negeri sendiri. Thank you. Otak lo pakai kalau ngomong. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Lu enak, gaji lu ratusan juta. Lihat no rakyat, bahkan ada guru yang gajinya 250.000 per bulan, baru dibayar 3 bulan sekali. Bahkan ada yang baru dibayar 6 bulan sekali. Terus harga beras naik, yang ngamuk lah mereka. Otak lo pakai kalau ngomong. Jangan lu banding-bandingin Indonesia sama Jepang. Kena semprot kan lu sama ibu negara, mampus. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Sampean niku ternyata sak rombongan karo pejabat cangkem syukur jeplak pisan, Pak tibane. Ndek kene UMR iku 4 juta, Pak. Ndek Jepang 25 juta. Ndek kono misalnya harga beras per kilo 200.000 pun iku gak bakalan masalah. Saiki misalnya sampean tak bandingkan urusan pejabat di dalam pemerintahan. Di sana kalau gagal menjalankan tugas, mereka itu mengundurkan diri. Bahkan ada yang harakiri. Di Indonesia, pejabat gagal menjalankan tugas, katanya mengundurkan diri. Taek sak kresek. Tanya harga beras naik itu wajar, tapi serius Pak, kita mau bandingin Indonesia sama Jepang. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Gini ya teman-teman ya, banyak orang itu kan nggak sadar kalau biaya produksi beras itu di Indonesia ya sebenarnya itu lebih murah dibanding di Jepang. Jelas kita punya lahan luas, iklim tropis, dan tenaga kerja juga jauh lebih murah. Jepang itu lahannya terbatas teman-teman, petaninya juga sedikit. Kayaknya ini nggak relevan juga Pak kalau kita bandingin dengan Indonesia. Nah pertanyaannya, kenapa bisa beras di Indonesia tetap naik? Ya, poinnya kan tata kelola kita itu amburadul, Pak. Distribusi sering macet, stok nggak transparan, dan jangan lupa bocornya anggaran atau bahkan kasus korupsi di sektor pangan. Maka dari itu ketika pas pejabat ada yang bilang naiknya dikit kok wajar lah, itu rasanya kayak nampar kita teman-teman. Terutama buat rakyat kecil, naik 2.000 per kilogram aja udah ngefek dompet bulanan kan. Sementara pejabat ya enak ngomong kayak gitu di kursi empuk, apalagi ya untuk dewan kan masuk ke tunjangan beras. Maka dari itu kalau kita bicara solusi konkret teman-teman, ya bukan bandingin sama Jepang, tapi benahin dulu dalam negeri kita. Tata kelola, distribusi juga harus transparan, dan stop main-mainin impor buat keuntungan segelintir orang, dan kasih insentif bener-bener ke petani Pak, bukan ke tengkulak. Kalau ini jalan terbaik teman-teman, masyarakat bisa beli beras dengan harga stabil pastinya, petani juga nggak rugi, dan negara nggak terus-terusan disandra sama mafia pangan. Ujung-ujungnya kesejahteraan pasti bakal naik dan kepercayaan ke pemerintah juga bisa balik lagi kan. Coba deh menurut kalian gimana teman-teman, share pendapat, drop komen ya. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Kalau ngomong, disaring dulu Pak. Anda sanggup memang beli, tapi jangan berkata begitu. Yang segala fasilitas Anda dapati di negara ini. Jangan sampai Anda bisa membeli yang namanya beras mahal, tapi menelan aja tuh susah, penuh dengan penderitaan. Bukan saya ngancem, tapi hukum alam itu pasti ada Pak. Doa seluruh rakyat Indonesia yang terluka hatinya atas ucapan Anda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini jadi sorotan karena membandingkan harga beras Indonesia dengan Jepang. Sampai beliau mengatakan, di Indonesia harga beras naik dikit aja ini udah ribut. Di Jepang harga beras Rp100.000 per kilo. Pernyataan ini langsung diselak oleh Ibu Titi Soeharto dengan mengatakan bahwa pendapatan per kapita kita itu tidak sebanding dengan Jepang. Jadi beberapa waktu lalu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman datang di ruang sidang bersama dengan beberapa anggota DPR, termasuk Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR. Nah pada saat itu Pak Andi nyatakan bahwa kenaikan harga
harga beras di Indonesia termasuk ringan karena di Jepang itu Rp100.000 per kilo. Pernyataan ini muncul karena pernyataan dari Ibu Titi Soeharto mengenai rencana pemerintah menyatukan harga beras premium dan medium dalam satu harga, dan mereka rencananya mengadakan mekanisme pengendalian seperti harga eceran tertinggi dan harga pembelian pemerintah. Itu langsung dijawab oleh Ibu Titi bahwa nggak bisa dibandingkan antara Indonesia dan Jepang. Income per kapitanya itu udah lain. Oke, jadi buat yang belum tahu, income per kapita Jepang itu 32.476 US dollar per tahun. Bayangkan, sedangkan Indonesia itu hanya di 4.958 US dollar per tahun. Jauh sekali kalau mau dibandingkan. Jadi kalau di Jepang, harga Rp100.000 per kilo untuk harga beras itu nggak berat bagi mereka. Justru termasuk murah. Nah, masalahnya adalah kita bukan berbicara tentang Jepang, tapi Indonesia. Dengan banyaknya rakyat menengah ke bawah alias miskin, yang mana daya beli beras masyarakat itu bergantung pada kebijakan pemerintah. Ini breaking news guys, akal-akalan pemerintah kita tuh emang luar biasa, keren banget dan hebat banget deh. Ini Kementerian Sosial baru aja bikin semacam ketentuan tahun 2025, ini baru banget. Untuk kategori orang-orang kaya atau miskin yang ada di Indonesia guys. Jadi orang miskin tuh pengeluarannya 500 sampai 650 ribu per bulan guys. Makanya Prabowo bilang dia udah menuntaskan kemiskinan karena standar kemiskinannya pengeluaran 500 sampai 650 ribu per bulan. Pertama isi paket aja udah 100 ribu. Belum token listrik, itu udah berapa? Sisanya makan 300 ribu. Warteg aja minimal 15 ribu, paling enak ya udah 25 ribu. Dan orang yang super kaya itu pengeluaran di atas 3 juta guys. Gila sih, gokil buat gue yang tinggal di Jakarta ini gak masuk akal banget, stres. Sekali nonton aja 100 ribu. Ada-ada aja gitu akalnya ya, karena kan batas kemiskinannya tuh rendah banget. Jadi orang udah pada lewatin batas itulah. Kayak ada-ada aja dah, jadi statistikanya yang dimainin gitu. Guys, gue tuh kasihan ya sama anggota DPR yang akhir-akhir hari ini tuh dapat hujatan dari netizen gitu kan ya. Tapi gini loh, guys, please lah, ya. Anggota DPR itu juga manusia guys. Mereka kerja banting tulang, puter otak, aspirasinya mereka untuk Indonesia, untuk kita rakyat Indonesia. Mereka kerja pagi, ketemu pagi lagi, ya. Kita tidur, mereka kerja, ya kan? Kita tidur, mereka berjibaku ke sana ke sini. Demi apa? Demi rakyat Indonesia, demi mengharumkan nama bangsa, demi mengharumkan Indonesia. Mereka kunjungan ke luar negeri itu bukan liburan, mereka kerja guys, capek. Jadi menurut gue wajar DPR itu gajinya ratusan juta, bonusnya belasan juta. Wajar, setimpal sama apa mereka kerjakan. Malah kalau menurut gue DPR itu harus ditambah lagi bonusnya biar semangat kerjanya, biar makin mengharumkan nama Indonesia dan bisa menyejahterakan rakyat. Kita sebagai rakyat tolong jangan hujat DPR, karena mereka udah capek kerja guys. Masa mereka capek kerja tiba-tiba kita hujat? Kan kita yang jahat. Jadi please ya, jangan pernah bilang DPR itu nggak kerja. DPR itu kerja, kerjanya pakai ini, ya. Jadi wajar dibayar mahal. Ya Allah ya Tuhan, maaf hamba berbohong ya Allah. Makin hari ya gue nontonin DPR makin gak masuk otak gue. Maksud gue, udah apa, jadi orang jangan maruk. Jangan maruk. Gaji lu udah gede banget itu, udah gede banget. Kerjaan lu gak setimpal sama orang-orang lain yang kerja dari pala jadi kaki jadi pala, tau gak lu? Malah sekarang ini lagi ada lagi yang ngomong, gue dari Bintaro ke Senayan macet banget, minta tunjangan 50 juta. Lu bandingin sama guru ngajar di Jakarta, rumahnya di Bogor, gimana lu? Naik KRL. Lu kalau mau nggak telat, datangnya pagi-pagi, lebih pagi datangnya, bangunnya lebih cepet. Lu enak naik aprat lu di jalanan selau, kata gua, tiba ngeliat kiri kanan disupirin. Nggak tahu lu kan yang naik KRL pada jadi zombie, saling gigit, bawa ketek lah, bawa apalah, bawa kemenyan lah, nyatu. Tau gak lu, bawa kaki, lu nyiem bawa kaki tiap hari, kata gua, kalau nggak gedek lu. Terus apa? Gue lihat ya, uang berasnya 12 juta sebulan. Bakal beli beras doang 12 juta sebulan, ya ampun, masih kurang, kata lu masih kurang itu, hah? Lu bandingin sama orang-orang yang di kampung makannya ubi. Lu makan ubi, kalau ini kan, kalau bakal diet doang kan lu makan ubi. Tuh orang makan ubi, lu bayangin, kagak pernah makan nasi, makan ubi. Masa dia diet mulu, kata gua, kan kagak mungkin. Yang bener dah, ya ampun, jadi orang jangan maruk banget jadi orang. Mau semua mau diambilin.
Udah Pak, cukup. Jadi orang tuh bersyukur. Cukup, ya ampun gue dapat segini mah cukup gitu. Itu udah cukup banget. Lu bandingin sama orang-orang lain. Gaji lu berapa? 3 juta sehari. Itu udah banyak. Udah banyak. Kata gue. Udah banyak banget. Pakai segala dinaikin lagi nih sekarang. Astaga. Kasihan apa sama rakyat? Kesian. Lu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lu mewakilin kita pada. Apa jadi kayaan lu? Kata gue kita kan bosnya, rakyat. Jadi kayaan lu. 25 Agustus 2025 dan kali ini saya berada di depan gedung DPR RI. Dan saat ini jam sekitar jam 6 ya teman-teman. Kurang lebih, saya coba cek di handphone. Ya, jam 6:10. Dan masih terlihat sepi di bagian depan gedung DPR. Tidak terlihat adanya pergerakan mahasiswa ataupun masyarakat. Dan tidak terlihat adanya pihak keamanan yang berjaga. Dan seperti yang teman-teman lihat, kita pastikannya yang semalam ini saya sempat kesini dan melihat bahwa beton yang ada di depan gerbang dari gedung DPR ini dilumuri dengan oli. Kita cek ya guys, di tangan saya. Ya, oli. Ya seperti ini teman-teman kondisi terkini.